Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video presentasi dari kelompok 6 dengan materi memadukan unsur-unsur budaya dengan wujud kebudayaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Lisa Afiatun Hasanah, NIM 212-012-44032. Yang kedua ada Yudi Utomo, NIM 212-012-44039. Yang ketiga ada Nurida Damayanti, NIM 212-012-44041. Yang keempat ada Evelyn Aurunabila, NIM 212-012-44050. Yang terakhir ada Monica Devi Isanti, NIM 212-012-44059. Upacara melasti pada masyarakat Bali merupakan salah satu fenomena tradisi yang bersifat religi. Upacara melasti biasanya diadakan 3 hari sebelum pelaksanaan Hari Raya Nyepi dan dilaksanakan di pinggir pantai atau sumber mata air dengan tujuan mensucikan diri atas segala perbuatan buruk pada masa lampau. Dalam upacara ini mereka memohon air kehidupan atau tirta amerta yang akan menghidupkan semangat untuk menegakkan kebenaran atau dharma. Yang pertama berupa ide, yaitu upacara melasti merupakan upacara pesucian baik untuk diri serta benda sakral milik pura. Makna upacara melasti yaitu proses pembersihan lahir batin manusia dan alam dengan menghanyutkan segala kotoran menggunakan air kehidupan dari air laut, air sungai maupun air danau. Upacara ini bertujuan untuk memohon kepada Ida Sang Hyang Widiwasa agar umat Hindu diberi kekuatan dalam melaksanakan rangkaian Hari Raya Nyepi. Kemudian yang kedua adalah aktivitas. Upacara melasti dilakukan melalui beberapa rangkaian, antara lain yang pertama, menyiapkan peralatan dan sesaji. Peralatan yang disiapkan untuk dibawa pada hari pelaksanaan upacara biasanya merupakan peralatan yang ada pada pura tertentu sebagai tempat ibadah. Masyarakat tersebut juga menyediakan sesaji yang diperuntukkan Tuhan atau Trimurti dalam penyelenggaraan ritual. Yang kedua, melakukan arak-arakan. Setiap kelompok berkumpul pada titik pantai tertentu dan setiap kelompok harus melakukan ritual arak-arakan terlebih dahulu. Arak-arakan tersebut dilakukan dengan membawa setiap peralatan untuk upacara melasti sembari berkeliling di desa masing-masing. Selain itu, terdapat suatu prosesi penyucian melalui tetesan-tetesan air yang dilakukan oleh pemimpin adat terhadap peserta yang mengikuti upacara melasti. Kemudian yang ketiga, melaksanakan sembahyang. Proses sembahyang merupakan prosesi utama dalam upacara melasti sekaligus sebagai perayaan hari raya. Setiap peserta akan mendapatkan secangkir air suci sebagai minuman yang kemudian dilanjutkan dengan meletakkan bijak pada dahi masing-masing. Apabila sembahyang telah dilakukan dengan khusyuk, maka masyarakat akan kembali ke desa masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah artefak. Upacara melasti dilengkapi dengan berbagai sesaji sebagai simbolis Trimurti. 3 dewa dalam agama Hindu yaitu Wisnu, Siwa, dan Brahmana, serta Jumbana singgasana Dewa Brahmana. Pada saat upacara berlangsung, peserta mengenakan baju adat Bali yang berwarna putih. Ada pula sarana dan prasarana yang harus disiapkan. Sarana yang diperlukan yaitu penjor, joli atau hasil panen umat Bali, pejati, banten caru, banten medak tirta, bunga mawar, bunga kenanga, bunga melati, dan bunga kandil. Kemudian, prasarana yang digunakan adalah panggung, sound system, mimbar, papan pandita, papan banten, dan lapan jog.
Kuda lumping atau jatilan adalah tarian tradisional Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit tengah menunggang kuda yang dimainkan dengan properti berupa kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu atau bahan lainnya dengan dihiasi rambut tiruan dari tali plastik atau sejenisnya yang digelung atau dikepang, sehingga pada masyarakat Jawa sering disebut sebagai jaran kepang. Wujud budaya yang berupa ide, aktivitas, dan artefak dari tarian kuda lumping. Yang pertama yaitu wujud budaya yang berupa ide. Yaitu tarian kuda lumping adalah sebuah tarian yang merefleksikan semangat heroisme serta aspek kemiliteran pasukan berkuda. Hal ini bisa dilihat dari gerakannya yang agresif dengan mengibaskan anyaman bambu, menirukan gerakan layaknya seekor kuda di tengah peperangan. Kemudian wujud budaya yang berupa aktivitas, yaitu beberapa penari muda menunggangi kuda anyaman bambu dan bergerak mengikuti alunan musik. Para penari seringkali mengalami kesurupan atau kerasukan yang disebut dengan babak buto lawas. Kemudian seluruh penari baik perempuan maupun laki-laki bergabung untuk membawakan tari senterewe yang disebut babak senterewe. Kemudian 6 orang perempuan membawakan tari begon putri dengan gerakan-gerakan yang lebih santai yang disebut dengan babak begon putri. Kemudian wujud budaya yang berupa artefak dari tari kuda lumping ini yaitu anyaman bambu yang berbentuk seperti kuda. Kemudian instrumen pengiring tari kuda lumping yang terdiri dari 3 buah angklung, 3 buah bende atau gong, kepiak, setangkep, dan sebuah gendang. Kemudian busana tari seperti baju atau kaos, rumpi, celana panji, stagen, dan timang dengan dilengkapi aksesoris berupa blangkon atau ikat kepala dan kacamata gelap. Menurut Kuncoro Ningrat, setiap suku bangsa di dunia memiliki pengetahuan mengenai antara lain zat-zat, bahan mentah, dan benda-benda dalam lingkungannya. Salah satu unsur budaya berupa sistem pengetahuan, di mana sistem pengetahuan ini meliputi berbagai aspek, dan diantaranya ada aspek pengetahuan tentang pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional ini adalah yang didapat dari keturunan yang diwariskan secara turun-temurun ataupun dari belajar sendiri. Yang pertama, wujud budaya berupa ide. Pengobatan subuk dilakukan oleh dukun, yang mana salah satu ciri pengobatan dukun adalah penggunaan doa-doa atau rapalan-rapalan, air putih yang diisi rapalan doa-doa, dan ramuan dari tumbuh-tumbuhan. Tujuan pengobatan ini adalah mengeluarkan energi positif yang dapat digunakan sebagai media olah jiwa, termasuk di dalamnya sebagai media penyembuhan berbagai macam penyakit yang terdapat pada tubuh manusia. Yang kedua, mengobati dengan sungguh. Diagnosis penyakit ini dilakukan dalam berbagai teknik. Ada yang memijat ruas-ruas jari kaki dan tangan, meminta laporan medis pasien, menggunakan benda pusaka, atau melakukan komunikasi dengan penunggu desa tempat pasien berasal. Selanjutnya, pengobatan suhu. Pengobatan ini bisa berupa teknik pijat menggunakan minyak wisik dan memberikan ramuan herbal. Selain dikonsumsi, ramuan herbal ini bisa dibubuhkan di bagian tubuh tertentu atau bobok dengan meniupkan rapalan atau doa. Yang ketiga, wujud budaya berupa artefak, yaitu berupa minyak wisik, doa dan rapalan, ramuan dari tumbuh-tumbuhan, air putih, dan benda pusaka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.